Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Arderio di Dapur Politik. Saya hari ini harus sendirian karena partner saya ada kegiatan keluar kota, tapi itu tidak menutup semangat buat kita berbagi yang seru-seru. Dikit-dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak pasti pada bosen kan ngeliatin saya sendirian. Nah, yang menarik sebenarnya ini agak ringan-ringan aja. Saya ingin bahas tentang Bapak Erick Thohir. Kenapa kok Bapak Erick Thohir? Karena tentu teman-teman masih ingat di hari Kamis malam kemarin Timnas Indonesia menang. Kok menang sih? Menang 2-1, bener. Menang 2-1 sampai menit 90. Habis itu jadi seri 2-2. Kemenangan kita dirampok. Kita bakal bahas tentang bukan pertandingan ya, tapi pertandingan ini kita akan bahas sedikit. Tapi yang banyak muncul fenomenal dari Bapak Erick Thohir. Karena Bapak Erick Thohir ini kalau di lini masa sosmed-sosmed ini banyak yang bilang untuk menjadi ketua PSSI seumur hidup. Wah, seumur hidup. Nah, kalau ngomong Bapak Erick Thohir tentu banyak plus minusnya. Sebagai menteri banyak yang mencaci karena banyak melakukan revolusi kinerja dari mulai pertama kali beliau itu tentang Garuda, terus Jiwasraya juga Asabri. Tapi mereka membuat BUMN ini menjadi salah satu hal yang fenomenal pastinya. Nah, terlepas itu semua, tentu teman-teman melihat akselerasi dari Pak Erick Thohir dan tim, tentunya seperti Pak Arya Sinulinga yang terus bergerak. Bahkan sampai pagi ini itu ada harapan dari PSSI bakal menaturalisasi siapa namanya Ole Romeni ke Indonesia. Tapi walaupun kansnya itu tidak sebesar Kevin atau yang sebelum-sebelumnya, tapi PSSI masih berharap itu semua. Nah, melihat sepak terjang Bapak Erick Thohir, nampaknya Bapak Erick Thohir karir politiknya di FIFA beneran ya, bukan FIFA yang pakai begini nih. FIFA beneran itu masih belum ampuh menurut saya, teman-teman. Gimana? Menurut teman-teman gimana? Sudah cukup ampuh kah? Kalau memang punya pendapat berbeda, bisa langsung komen di Menyala Project Dapur Politik terkait Erick Thohir ini. Nah, di situ Bapak Erick Thohir terlihat kurang bertaji, teman-teman. Kenapa kurang bertaji? Karena masih kalah dengan Arabian Football Community, dengan AFC. Buktinya kita kemarin aja bisa dikatakan dirampok lah, seperti saya bilang di awal tadi. Kenapa dirampok? Karena kita harusnya bermain cukup di 90+6. 6 menit tambahan yang menurut saya juga terlalu banyak karena tidak ada insiden yang cukup besar seperti di babak pertama. Seperti kepalanya Malik Rizaldi yang harus robek di pelipis. Ini kan tidak ada insiden, tapi kenapa perpanjangan waktu menjadi sebegitu lama? Jadi 90+6 menjadi 99. Itu diupload oleh akun Instagram 433 sampai dikasih meme seperti itu. Menurut saya itu kejadian paling menyolok yang kita alami sepanjang Bapak Erick Thohir menjabat. Mungkin kalau Bapak Erick Thohir perjuangan politik di AFC besar, saya rasa kita tidak dizolimi. Tapi itu semua kita nikmatin aja, kita nggak bisa balik ke belakang karena sudah kejadian. Kita akan kembali fokus ke pertandingan melawan China di Jakarta. Main di China, di Jakarta lawan Jepang. Hari Selasa besok jam 7 malam. Nah, tapi pemain yang kita baru naturalisasi kemarin, Kevin belum naturalisasi ya? Lagi proses, belum bisa main. Kita lihat semoga pas lawan masih masuk IG. Masih salaman, teman-teman, masih salaman. Jadi semoga aja pas lawan Jepang udah bisa main ini. Kalau enggak ya mungkin tahun depan baru main karena ada pertandingan kualifikasi tahun depan. Nah, kita melihat Bapak Erick Thohir ini sangat getol, sangat aktif melakukan perubahan supaya Indonesia bisa kembali masuk Piala Dunia seperti Piala Dunia pertama. Waktu itu Indonesia masih pakai nama Hindia Belanda dan banyak pemainnya adalah orang-orang Indonesia. Nah, kita bagaimana? Menurut teman-teman ini hitung-hitungannya Bapak Erick Thohir ini memang gibol apa enggak nih? Karena beliau punya beberapa klub di luar. Seperti Brisbane yang ada pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, terus ada Oxford. Itu juga termasuk punya Bapak Erick Thohir yang di situ ada Marcelo Bertrand main di Oxford.
Marcelino Bertrand kan ya? Maksudnya tim. Oh udah ganti teman-teman. Gue kira pakai Bertrand, pakai Marcelino Ferdinand yang main di sana ternyata. Bener ya Ferdinand, nggak pakai Rio tapi Ferdinand. Nah gini Bapak Erick Thohir sangat luar biasa tentunya membuat sepak bola Indonesia ini menjadi menjadi berbicara. Apalagi Bapak Jokowi sangat support dengan sepak bola Indonesia karena sudah disiapkan campground di IKN. Dan itu sangat besar dan fasilitasnya sangat memadai. Kalau zaman dulu, teman-teman mungkin sempat ingat zamannya Bapak Iwan Budianto, dikit-dikit kalau timnas TC itu di Kusuma Agro Batu. Nah kalau sekarang nggak tryout keluar negeri dan sekarang punya campground yang luar biasa. Kalau Senayan dijadikan tempat latihan itu udah biasa karena tidurnya di Sultan di Senayan. Jadi menurut saya Bapak Erick Thohir ini kita harus dukung kiprah politiknya di sepak bola. Mau gimana pun kita harus dukung supaya Indonesia bisa bicara banyak di Asia maupun di dunia selama Bapak Erick Thohir memimpin PSSI dengan baik. Tapi menurut saya udah oke karena dia semangat juga pembinaan di bawah. Dia minta untuk ada Liga 4 yang mengurus adalah Asprof atau daerahnya, udah ngasih statement dan mungkin akan bergulir segera. Cuman ya kita nggak ada yang tahu nih bakal bergulir seperti apa. Yang jelas Bapak Erick Thohir menjadi pendobrak lah sejauh ini. Kita jadi berpikir kenapa nggak dari dulu aja kita naturalisasi, berpikir gitu kan. Tapi kalian lupa, zaman dulu sudah ada naturalisasi juga seperti Greg Nukolo, terus Christian Gonzalez, terus ada siapa? Oh iya Irfan Bahdim, terus Kim juga nggak sih? Kim Jeffrey, terus wah itu paling kacau Van Bukring. Maksudnya kacau sebentar doang ya maksudnya di timnas ya. Main sebentar dengan postur badan yang besar banget dan sekarang Van Bukring tidak di Indonesia. Ada omongan-omongan atau lihat di lini masa media sosial menjadi security klub malam di Belanda. Tapi mau kita nggak ada yang tahu. Semoga kedepannya Bapak Erick Thohir ini bisa membuat Indonesia main di Piala Dunia. Tentunya bukan Bapak Erick Thohir sendiri, tapi ada Sintayong bersama skuad dan doa dari seluruh warga Indonesia. Jadi segmen pertama ini saya bakal bahas kiprah politik tadi Bapak Erick Thohir di sepak bola Asia yang ternyata masih kalah dengan Arabian Football Community. Di segmen kedua kita bakal bahas tentang politik yang ada duka citanya. Apa aja penasaran? Kita balik di segmen kedua. Masih tetap dengan saya yang masih sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.